berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita dapat melewati hari-hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah-langkah kita. Malam hari ini kita akan menyaksikan renungan malam Shoshanim. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena begitu luar biasanya kasih Tuhan atas kehidupan kami, sehingga Engkau selalu datang kepada kami dengan firman-firman-Mu, supaya firman Tuhan itu mengubahkan kami. Firman Tuhan itu menguasai hidup kami. Semakin sempurnalah Engkau bekerja dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan Yesus Engkau menolong setiap kami untuk kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan mengucap syukur. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sesuatu yang mudah untuk diucapkan, sesuatu yang mudah untuk dilakukan ketika kita ada dalam keadaan baik-baik saja. Ada dalam keadaan limpah, ada dalam keadaan senang atau penuh dengan berkat. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukur daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, karena ia mendapat kabar dari muridnya bagaimana keadaan jemaat yang ada di Tesalonika, mereka bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Ada begitu banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika dalam penantian mereka akan kedatangan Tuhan. Salah satu daripada nasihat itu adalah untuk tetap mengucap syukur, untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang mereka alami, atas apa yang mereka rasakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, menunjukkan dalam segala situasi mengucap syukur, dalam segala situasi berterima kasih. Apapun keadaannya, baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, pahit atau manis, tetap harus dinaikkan. Ucapan syukur tetap harus dinyatakan terima kasih kepada Tuhan dalam segala hal. Jadi apapun keadaannya, mengucap syukur. Saya melihat di surat-surat daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada jemaat-jemaat yang dilayani untuk mengucap syukur. Karena mengucap syukur, karena berterima kasih kepada Tuhan, merupakan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Bahkan Yesus pun ketika dia memberi makan 5.000 orang, dengan apa yang ada pada saat itu hanya 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus mengucap syukur, 5 roti 2 ikan itu dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum segala sesuatu yang ada, orang-orang yang ada pada saat itu, anak-anak, pasangan masing-masing, ya. Tetapi lebih daripada cukup dari kuasa daripada ucapan syukur itu. Sisa 12 bakul. Makanya kita dibawa pada saat malam hari ini
untuk mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan bukan sesuatu yang mudah, tadi saya katakan, karena mengucap syukur dalam keadaan baik tentu itu sesuatu yang mudah. Tetapi mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, tidak senang, itu tidak mudah ya. Tetapi dalam segala hal Rasul Paulus katakan mengucap syukurlah kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa rohani yang mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan kehidupannya. Itulah yang dibawa kepada kita untuk mengucap syukur. Di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ketika kita mengucap syukur, ucapan syukur harus dinaikkan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ucapan syukur itu harus selalu kita lakukan atas segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu pesan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan pesan ini sampaikan kepada kita, yaitu untuk kita mengucap syukur dalam segala keadaan yang terjadi atas kehidupan kita. Berikutnya, mengucap syukur sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengucap syukur, itu kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita mengucap syukur. Artinya, itulah perintah Tuhan kepada saya dan saudara. Itulah kehendak Tuhan kepada saya dan saudara untuk kita lakukan. Kalau itu kehendak Tuhan, berarti kita sebagai orang yang menerima perintah daripada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, kita lakukan dengan ketaatan kita, dengan kasih kita kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah tanda kita mengakui bahwa Allah itu berdaulat atas kehidupan kita. Bahwa Allah itu adalah yang berkuasa atas kehidupan kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita. Saya ulangi, bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, mempersilahkan Tuhan menggenapi setiap rencananya di dalam kehidupan kita.
ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Gerejaku adalah rumahku,